Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan pertemuan ke-9 kajian ilmu makulat. Kita membaca karya yang berjudul Makulat fi Ilmil Makulat karya Syekh Al-Fadil Mus'ad bin Muhammad bin Najah Ar-Rifai radhiyallahu taala anhu. Dalam pertemuan sebelumnya kita menjelaskan hukum pertama. Jadi sebelum hukum masuk ke hukum kan itu tasdik. Itu kan kita telah menuntaskan terkait tasawur terhadap apa yang disebut sebagai al-arad. Karena itu disebutkan di situ definisi menurut mutakalimin, definisi menurut falasifah, kemudian yang rojih mana, kemudian ada kritikan, dikritik balik dan sebagainya. Itu semua pembahasan dalam payung besar, pembahasan terkait tentang tasawurnya. Tasawur, konsep apa yang disebut sebagai al-arad. Kemudian kita, sebagaimana itu kebiasaan para ulama, mendahulukan tasawur, kemudian baru tasdik, kemudian melangkah ke pembahasan terkait tasdik terhadap arad itu sendiri. Apakah arad itu memiliki hukum-hukum tasdiki? Dan memang memiliki hukum tasdiki, dan disebutkan di sini beberapa hukum tasdiki. Kemarin kita telah menjelaskan terkait hukum tasdiki pertama terhadap arad, yaitu bahwasanya arad itu layan takilu min mahallin ila akhir. Bahwasanya arad itu tidak mungkin berpindah dari tempatnya arad adalah jauhar kepada tempat yang lain, maksudnya kepada jauhar yang lain. Masih ingat alasannya? Karena hakikat arad itu sendiri adalah kebertempatan dia di jauhar. Jadi hakikatul arad tasyakhusuhu fi mahallihi. Tasyakhusuhu fi mahallihi. Dia kebertempatan, tahayyuzuhu fi mahallihi. Kebertempatan dia di tempatnya yaitu jauhar. Itulah hakikat arad itu sendiri. Karena hakikat arad itu seperti itu, maka secara akal mustahil arad itu berpindah. Kalau kita meyakini bahwasanya ini adalah arad, kemudian kita meyakini bahwasanya ini bisa berpindah, maka itu terjadi tanakut atau paradoks. Karena bertentangan dengan hakikat dari al-arad itu sendiri. Dia selalu terikat dan tidak bisa berpindah dari tempatnya. Karena itu ini disepakati oleh mutakalimin sekaligus para falasifah. Karena rasionalnya memang harus seperti ini. Di sini disebutkan juga alasan yang lebih general, bahwasanya atau lebih spesifik ya, bahwasanya perpindahan arad atau perpindahan itu adalah gerakan lokasi, gerakan ainiyah, harokatun ainiyah. Nah, gerakan ainiyah itu adalah khosiyah dari jisim. Kekhususan dari jisim itu adalah gerakan ainiyah. Jisim maksudnya adalah jauhar. Jauhar yang tersusun berarti menjadi jisim. Karena itu khusus, maka tidak dimiliki oleh arad. Itu khusus bagi jisim dan jauhar. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, nah, itu seperti alasan yang saya utarakan sebelumnya. Bahwasanya jika al-arad itu berpindah, dari lokasi dia, dari tempat dia, dari jauhar di mana dia itu menempel, menginduk semang di sana, maka efeknya walima yalzamu alaihi min qiyamihi binafsihi asna al-intiqal wa huwa yunaqidu haqiqatahu. Karena jika dia berpindah, maka efeknya, implikasinya walima yalzamu alaihi, dan karena implikasi atas perpindahan itu berupa apa implikasinya? Berupa arad itu bisa berdiri dengan sendiri. Asna al-intiqal, ketika dia berpindah. Nah, misalnya kita bayangkan
Ini adalah tempat. Ini adalah tempat jauhar. Kemudian al-arad di sini. Kan nempel. Andai kata al-arad itu bisa, arad itu bisa berpindah, maka yang terjadi adalah dia berpindah lokasi ke sini. Nah, ketika berpindah lokasi ke sini, maka dia otomatis kita tidak lagi menyebutnya dia berdiri sendiri. Dia berdiri sendiri dong. Karena sesuatu itu tidak mungkin wujud kecuali dia memiliki tempat. Nah, arad itu nggak bisa seperti ini. Artinya kalau dia berpindah ke sini berarti dia yalzamu alaihi qiyamuhu binafsihi. Dia bisa berdiri sendiri. Padahal qiyamuhu binafsihi itu adalah sifat dari jauhar, bukan sifat dari arad. Kalau arad itu qiyamuhu bil jauhar. Arad itu harus bertempat pada jauhar. Jadi kalau berpindah otomatis ini. Lah, jauharnya nggak berpindah kan? Kecuali kalau jauharnya pindah seperti yang saya contohkan kemarin itu ketika gerakan kapal yang di atasnya ada orang manusia yang sedang duduk yang dia tidak berpindah. Jadi seperti ini kapalnya di bawah, ini kapalnya di bawah, ini kapalnya. Terus ini manusianya. Kita ibaratkan manusia ini adalah arad. Maka dia berpindah seperti ini. Ya kan? Nah, ini yang berpindah kan sebenarnya kapalnya. Orangnya meskipun diam dia ikut berpindah, tapi dia perpindahannya ikut karena kapal. Jadi harokat gerakan arad itu mengikuti gerakan jauhar. Dia tidak bisa gerakan secara independen karena hakikat dia itu adalah kebertempatan dia pada tempatnya atau kebertempatan dia pada jauhar. Nah, kalau dia bisa berdiri sendiri ketika dia berpindah, maka itu bertentangan yunaki itu hakikat tahu, maka itu bertentangan dengan hakikat al-arad. Karena arad itu hakikatnya adalah sesuatu eksistensi yang dia tidak bisa berdiri sendiri, yang dia butuh tempat untuk dia wujud. Kalau kita mengatakan bahwa sesuatu yang seperti ini kok dia bisa berdiri sendiri, maka kita mengatakan bahwa arad ini telah berubah menjadi jauhar. Nah, itu bertentangan dengan hakikat arad itu sendiri. Jelas ya? Ini hukum yang disepakati oleh para falasifa, para mutakalimin, dan semua firaq. Orang yang berakal lah, orang yang berakal. Nah, kemudian ada yang menarik di sini. Kita lanjutkan. Iradun waradduhu. Irad. Irad itu maksudnya adalah intiqad. Intiqad adalah kritikan. Waradduhu dan jawaban kritikan. Al-irad huwal i'tirab. Al-irad huwal i'tirab. Irad adalah kritikan. Nah, ini ada kritikan. Tadi kan sudah disebutkan hukum dari arad yang pertama, hukum tasdiki dari arad yang pertama adalah dia tidak bisa berpindah dari satu jauhar ke jauhar yang lain. Nah, ternyata ada yang mengkritik atau dikritik lah. Itu kritikan ini bisa jadi tidak dimunculkan oleh falasifah, sekaligus tidak dimunculkan oleh mutakalimin secara keyakinan mereka, tapi sengaja dimunculkan sendiri untuk memperkuat argumentasi mereka terhadap hukum tasdiki al-arad itu sendiri. Karena pertanyaan itu membantu untuk menjelaskan. Semakin kita punya teori, maka teori ini perlu diuji coba. Dengan apa? Dengan dikritik. Kadang nggak ada orang yang mengkritik, tapi kita sengaja mengkritik dengan beberapa hal yang terlihat di luar atau apapun itu, ya, sehingga menguji konsistensi teori kita. Nah, ini dikritik dari apa? Dari sisi zahir musyahadah yang terjadi sehari-hari. Kalau kamu mengatakan bahwasanya arad itu tidak bisa berpindah, wahai falasifah dan mutakalimin, mengapa kita sering sekali melihat ada panas yang berpindah? Kita bakar kompor di bawah, yang panas ikut juga yang di atas. Kemudian kita juga lihat arad yang lain, misalnya suara kita berteriak di sini, teman kita yang jaraknya 10 meter, 20 meter juga mendengar suara kita. Artinya suara kita juga berpindah. Jadi zahir musyahadahnya itu kok beda. Kamu bilang nggak bisa berpindah. Kok ternyata seolah-olah
kehidupan sehari-hari kita itu sering sekali melihat arat yang berpindah, suara berpindah, ya kan? Apakah suara ini milik kita? Kemudian ketika kita mengeluarkan suara ini orang kita juga ikut jalan, kan tidak? Hanya suaranya saja. Demikian juga yang lain. Kalau cahaya bukan arat, kalau do itu arat bukan ya? Itu nanti. Pokoknya kalau suara itu arat. Nah, ini kritikan. Yaridu ala hadzal hukmi. Nah, masuk atas atau kritikan atas hukum ini, hukum tasdiki ini terhadap hukumnya arat, bahwasanya arat itu tidak bisa berpindah dari jauharnya. Apa yang mengkritik? Nah, ini kritikannya jenis nakat kalau dalam adabul bahth wan munadharah. Nanti kita akan buka daurah terkait adabul bahth wan munadharah kalau sudah salah satu hatam. Itu mudah saja. Jadi kritikan ini jenisnya an-naqd atau naqd ijmali. Munaqadhah ijmaliyah atau naqd mangkud. Kamu mengatakan bahwasanya arat itu tidak bisa berpindah dari suatu lokasi ke lokasi yang lain. Berarti hukumnya arat itu dia tidak bisa berpindah. Kok ternyata omongan kamu, teori kamu terkait arat ini tidak terjadi dalam beberapa kasus. Ya kan? Yaridu ala hadzal hukmi ma nuhissu bihi. Mengkritik atas hukum ini apa yang kita rasakan sehari-hari. Min hararatin nahwin nar, min hararati nahwin nar. Apa yang kita rasakan berupa panasnya semacam apa? Api. Apinya dibakar di jarak 10 meter dari kita, tapi kita merasakannya. Wama nasu, itu yang pertama. Jadi api haroroh, panas itu kan termasuk kaifiyah mahsusah. Kaifiyatun mahsusah, itu nanti. Dia termasuk makulat. Dia termasuk makulatul kaif, dan dia itu arat. Dan dia mahsusah, bisa dipanca indera. Apa yang kita rasakan berupa panas terhadap api. Jadi apinya jaraknya 10 meter, kita 10 meter kita merasakannya. Meskipun tidak selevel ketika kita menyentuhnya secara langsung. Tapi kan kita merasakan. Berarti kan kalau panas itu adalah arat dan seharusnya arat tidak berpindah, maka seharusnya arat itu panasnya api itu tetap di api, nggak berpindah ke tangan kita. Jadi ini mengkritik dengan semacam hukum doruri. Hukum doruri kan termasuk minal yakiniyat al-khams, minal yakiniyat asita itu adalah al-hissiyat, sesuatu yang dipanca indera. Rasa kita terhadap panas itu doruri, nggak bisa dikritik. Enggak, itu nggak panas, kamu perasaan kamu aja panas, nggak bisa. Itu ya panas-panas, setiap orang merasakannya. Itu doruri. Diberi kritikan pertama yaitu terkait panas. Kemudian wa manasumuhum min raihati nahwil miski. Dan apa yang kita cium baunya berupa bau semacam misik. Jadi misiknya di jarak 10 meter, kita baunya di sini. Kita berjalan melewati toko minyak wangi, tapi kita juga merasakan wangi. Padahal wangi itu termasuk kaifiyah mahsusah. Dia arat yang merupakan kaif yang mahsusah, yang dipanca indera juga. Yang terkait dengan hidung. Udah dua, berarti panas dan bau. Kemudian ada lagi kaifiyah mahsusah juga terkait dengan suara. Wa ma nasma'uhu min sauti nahwil munadi. Dan apa yang kita dengar berupa suara semacam orang yang memanggil, munadi. Ala bu'din. Dari kejauhan. Min nahwin nari wal miski wal munada. Dari kejauhan, dari api, dari semacam api, misik, dan orang yang dipanggil. Atau orang yang manggil sama aja bisa. Fa'anna kullan minal hararati war raihati was sauti aradun. Karena masing-masing dari rasa panas, bau, dan suara itu arad.
Qaimun bimahali, dia bertempat pada tempatnya, yaitu jauharnya. Harusnya dia tidak berpindah karena hukumnya tadi la yajuzu al intiqalul arad min mahallin ila mahal. Walakinnahu, tetapi faktanya intaqala ilal hasa. Tetapi faktanya baik itu panas kita rasakan di indera perasa kita, indera peraba kita. Bau kita cium juga baunya di indera pembau kita, penghirup kita. Dan juga suara, kita juga mendapatkan suara itu, mendengar suara itu dari indera pendengaran kita. Walakinnahu intakol, tetapi baik itu panas, bau, dan suara itu berpindah. Berpindah kemana? Ilal hasa, kepada panca indera, alat indera kita. Kalau haroro, panas berarti terkait dengan indera peraba atau kulit. Kalau suara berarti indera perasa. Suara itu pendengar. Kalau bau berarti dia indera penciuman. Asyam, hasatu syam, hasatu lams, wahasatu syam, wahasatu sama. Ya kan ya? Hatta adrok, tetapi aurat tadi itu berpindah ke alat panca indera kita. Hatta adrokat, sehingga alat panca indera kita bisa mendapatinya. Sehingga kita bisa mendengar suara dari jarak jauh. Kita bisa membau bau dari jarak jauh. Kita bisa merasakan api, panasnya api dari jarak jauh. Nah ini kan bertentangan. Katanya tadi nggak pindah, kok ternyata faktanya pindah. Nah ini jawabannya. Wayuraddu, dan kritikan ini dibalas. Bahwasanya yang terjadi sehari-hari ini bukan contoh bahwasanya arad itu berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Tidak. Karena itu bertentangan secara rasional terhadap hakikat arad itu sendiri. Karena itu perlu jawaban. Nah, terus yang terjadi faktanya itu bagaimana? Kok kita bisa masih merasakan panas, mendengar suara, kita bisa mencium bau dari jarak jauh. Nah, bagaimana? Wa yuraddu, dan dikritik, dijawab kritikan itu. Bi annama adrokathu, bahwasanya, nah, jawaban ini berbeda-beda. Jadi kan ini hukum yang disepakati oleh falasifah dan mutakalimin. Kemudian keduanya dikritik dengan satu fenomena yang terjadi sehari-hari terkait semacam perpindahan panas, perpindahan bau, dan perpindahan suara ke panca indera kita. Nah itu bukannya bertentangan, mangkut, bertentangan dengan apa yang kita tetapkan sebelumnya bahwasanya aurat itu tidak bisa berpindah. Oh, kalau begitu dikritik, dijawab. Kritikan ini dijawab dengan dua versi, tergantung yang meyakininya, tergantung dari pengucapnya. Karena hukum dari bahwasanya aurat itu tidak berpindah itu disepakati oleh falasifah dan mutakalimin, namun mereka berbeda pendapat dari alasan kesepakatannya. Mereka sepakat hukumnya, tapi tidak sepakat dengan alasan mengapa konklusinya seperti ini. Jadi argumentasinya berbeda, kesimpulannya sama. Argumentasi falasifah sehingga bisa berkonklusi bahwasanya aurat itu tidak bisa berpindah, itu berbeda dengan argumentasi yang diutarakan oleh mutakalimin terkait mengapa itu tidak bisa berpindah. Namun hukumnya sama. Nah ini jadi pelajaran. Kadang argumentasinya berbeda, tapi hukumnya hasil akhirnya sama. Terkadang karena filosofinya berbeda, frameworknya berbeda. Kalau dalam bahasa Said Alatos itu, world view-nya berbeda. World view-nya berbeda. Wa yuraddu bi annama adrakathu al-hasa laisa ainal qaim bi mahalli. Itu dikritik. Oh, tidak benar bahwasanya apa yang dirasakan, apa yang ditangkap oleh indera itu sama dengan yang terjadi pada api atau yang dikeluarkan oleh suara oleh orang yang berbicara atau yang ada pada minyaknya itu sendiri. Bahwasanya apa yang ditangkap panca indera itu bukan arot yang menempel pada jauharnya itu sendiri, bukan. Jadi
Mereka meyakini bahwasanya falasifah sekali mutakallim meyakini bahwasanya apa yang kita cium dari bau misik itu baunya ini bukan merupakan bau itu sendiri dari misik. Yang kita rasakan dari panasnya api dari jarak jauh itu panasnya ini bukan panas yang nempel di api itu sehingga dia berpindah. Ya kan? Dia berpindah. Bukti kalau dia, ini yang nggak diterangkan di sini, tapi saya ingat di beberapa kitab-kitab yang lebih luas, bukti bahwasanya itu tidak berpindah adalah bahwasanya ketika kita misalnya ada api dari jarak jauh, kemudian kita merasakan api itu di daerah kita, jaraknya 10 meter. Loh, kalau kamu mengatakan bahwasanya api itu berpindah ke sini, maka kita tes apakah benar-benar berpindah atau enggak. Kita datangkan satu orang lagi, kita suruh dia mendekati api itu. Apakah masih panas? Masih. Berarti yang terjadi adalah bukan panas di sana berpindah ke sini. Kalau berpindah berarti di sana udah nggak panas dong, karena udah berpindah di sini. Paham nggak? Demikian juga bau misik. Bau misik itu ketika dari jarak jauh itu bukan bau yang ada pada misik itu sendiri. Itu dua hal yang berbeda. Ini ada baunya, di sana juga ada baunya. Buktinya apa? Ketika kita meminta seseorang untuk datang ke misik itu, dia mencium, dia masih bau. Nah, kita yang dari sini juga bau. Artinya apa? Dia tidak mungkin berpindah. Kalau dia berpindah berarti berpindah lokasi. Artinya baunya di sana tidak ada karena berpindah ke sini. Ternyata faktanya kan tidak kan? Jadi yang terjadi adalah bukan berpindah, malah muncul dua. Bukan satu tapi dua atau tiga atau empat. Paham nggak? Jadi mereka mengatakan di sini, falasifah dan mutakalimin sama-sama sepakat mengatakan demikian. Bi annama adrokathu al-hasa laisa ainal qaim bi mahallihi. Bahwasannya apa yang ditangkap oleh panca indera itu bukan arat yang menempel pada tempatnya itu sendiri. Kalau itu adalah arat yang menempel pada tempatnya itu sendiri, maka mustahil di jauharnya itu berupa api, berupa orang yang bersuara, berupa apa tadi misik itu otomatis masih ada baunya, masih ada panasnya, masih ada suaranya. Ternyata faktanya tidak. Yang terjadi adalah kemunculan hal yang baru. Di sana masih ada, ternyata di sini masih ada. Di sini ada, tapi di sana juga masih ada. Tidak berpindah. Kalau berpindah kan beda. Kalau berpindah kan enggak. Ini berpindah ke sini. Berarti kan lokasi di sini sudah nggak ada kan, berpindah ke sini kan. Ada satu hal, kita katakan ini berpindah ke sini. Berarti kan ini sudah tidak ada, tapi berpindah ke sini. Lah, yang terjadi kan tidak demikian. Misiknya ini di sini, baunya sampai ke sini. Ya kan? Lah, ini bukan bau misik itu sendiri di sini, tidak. Itu berbeda. Kenapa? Karena buktinya bau yang di sini, misik di sini itu juga masih ada. Jadi muncul dua, muncul tiga, muncul empat. Yang pertama tetap ada, karena nggak berpindah. Kalau dia berpindah, maka harusnya gini, hilang. Harusnya kalau ini misik, kemudian baunya ke sana berarti dia berpindah. Di sini udah nggak ada. Kalau api di sini membakar terus di sana kerasa panas, harusnya berpindah ke sini, apinya di sini panasnya sudah nggak ada. Tapi ternyata kan tidak kan? Nah, mereka mengatakan bi annama adrokat wil alhasa laisa ainal qaim bi mahallihi. Bahwasanya apa yang ditangkap oleh panca indera itu bukan arat yang nempel pada jauhar itu sendiri yang di sana dari jarak jauh, bukan, itu beda, dua hal. Tapi yang terjadi apa? Wa innama nasya'a anhu. Tetapi arat yang kita rasakan, kita dengar suara dari jarak jauh, kita bau misik, kemudian kita rasakan panas, itu wa innama nasya'a anhu. Hanya muncul dari arat yang pertama, dari arat yang ada di lokasi yang pertama. Jadi arat yang di lokasi kedua, yaitu lokasi kita dari jarak jauh, itu muncul disebabkan karena apa? Karena arat yang muncul di jauhar yang pertama. Jadi dia nggak berpindah. Jadi beda loh. Muncul dari sesuatu dengan sesuatu itu berpindah ke yang lain. Itu beda. Dua hal yang berbeda. Ilmu rasional berbeda. Kalau berpindah, lokasinya harus dia harus nggak ada gitu loh. Nah ini kalau kita hubungkan ya, saya keingat ini nggak ada yang jelasin, tapi saya ingat semacam
ingatan terkait karena sering diskusi dengan orang Salafi. Orang Salafi mengatakan misalnya orang Salafi mengatakan misalnya Allah Subhanahu wa taala turun dengan makna hakiki. Turun dengan makna hakiki. Makna turun itu perpindahan lokasi. Mana hakiki dari turun perpindahan lokasi dari atas ke bawah, jelas. Ada yang berpindah. Nah, terus ketika mengatakan Allah turun dari ars kemudian menuju ke langit dunia. Loh, kalau berarti Allah Subhanahu wa taala itu turun berpindah dan Allah itu digambarkan seperti jisim seperti ini, maka otomatis ketika Allah turun di langit dunia, maka arasnya nggak ada. Di atas aras nggak ada Allah. Karena berpindah lokasi kan. Karena tempat aras dan langit dunia itu berbeda. Jelas ya? Lah, tapi mereka nggak mau seperti ini. Mereka nggak ingin mengatakan bahwasanya aras itu kosong dari Allah. Karena itu mereka menggabungkan dua hal yang paradoks. Dan itu sama sekali nggak rasional. Mengatakan nuzul itu sebagai turun secara hakiki, kemudian mengatakan Allah benar-benar turun lokasinya ke langit dunia, namun di waktu yang bersamaan Allah juga ada di atas ars. Layaklu anhu ars, layaklu anillahi al arsu. Ars itu tidak pernah kosong dari Allah. Allah selalu ada di sana. Berarti ini keluar dari takwil, tapi menuju ke hal yang bertentangan dengan akal sehat seluruh manusia. Bahwasanya satu zat tidak mungkin berada di dua lokasi secara hakiki dan lokasinya itu adalah lokasi ainiyah, lokasi-lokasi tempat di dalam satu waktu. Itu mustahil. La yajuzu apa husulu jismin fi makanaini fi mahalin fi waktin wahid. Tidak boleh ada satu jisim atau satu zat di dua tempat dalam satu waktu. Allah misalnya mereka mengatakan bukan jisim, oke bukan jisim berarti zat kan. Kalau zat dan masalahnya kamu mengatakan zat tapi dia mengatakan bahwasanya Allah itu juga ada di lokasinya adalah arsy. Itu problem. Kalau kamu mengatakan berpindah, maka mustahil masih ada di arsy karena namanya berpindah. Ya, kalau kamu mengatakan itu bukan berpindah dengan cara menghilangkan satu tempat ke tempat yang lain, itu berarti bukan makna nuzul hakiki. Itu bukan berarti makna nuzul yang hakiki. Paham nggak? Paham nggak? Paham kan paradoksnya cara berpikirnya orang Salafi itu? Nabrak semua kaidah rasional. Maunya itu hakiki, tapi ketika hakiki dan itu berpindah juga, mereka tidak konsekuensi dengan hukum yang mereka omongkan. Memaksakan diri untuk membahas hal mutasyabihat dan mereka mengatakan ini nggak bisa mutasyabihat, ini muhkamat, harus diartikan secara zahir, nggak boleh ditakwil. Kalau yang butuh takwil itu yang mutasyabihat, ini bukan mutasyabihat. Semua ayat yang oleh ulama Ahlussunnah dianggap sebagai mutasyabihat oleh orang Salafi sebagian kelompok mereka itu menganggap itu muhkamat. Nah, ini problemnya di situ. Oke, kita kembali. Jadi yang terjadi adalah bukan perpindahan, tapi yang terjadi kemunculan baru, kemunculan arad baru dari arad yang pertama. Wa innama nasya'anhu. Nah, nanti kemunculan sama-sama. Baik itu falasifah mengatakan itu muncul dari arad yang pertama. Mutakalim juga demikian, dia muncul dari sana. Tapi ada caranya berbeda. Wa qama bijismil hawa'il mujawir li mahallihi. Nah, kemudian munculnya arad yang baru ini koma. Karena arad nggak bisa berdiri sendiri, arad itu harus menempel pada jisim atau jawhar. Wa koma dan arad yang kedua tadi, bijis mil hawa. Menempati jisim udara. Jadi udara menurut mutakalimin sekaligus falasifah itu jauhar. Udara itu jauhar, bukan arad. Udara itu jauhar. Menempati dia jisim tapi jisim latif lah kalau kita bahasa kita itu. Jisim atau jauhar tapi latif. Karena ada dua jauhar itu, ada jauhar latif, ada jauhar yang kasif. Kalau yang latif itu lembut. Ada pertanyaan ini.
Oh, mereka Salafi katakan kita nggak boleh kaif atas hal itu. Allah Maha Kuasa, tapi kayfiyahnya nggak boleh akal menentukan seperti yang Gus logikakan tadi. Loh, itu bukan saya mengkaifkan, tapi perpindahan itu kaif itu sendiri. Jadi yang mereka katakan itu bukan mereka menghindari kaif, tapi mereka menetapkan kaif, tapi tidak konsekuensi dengan implikasinya. Ya, berpindah itu sejak dari awal itu kaif. Perpindahan nuzul yang bermakna hakiki itu maknanya sendiri, itu kaif itu sendiri. Al intiqal huwal kaifu nafsuh. Nah, tapi caranya itu bagaimana, itu kan kaiful kaifi. Tapi kaifnya sendiri itu enggak. Makanya mereka mengatakan bila kaifin itu diterjemahkan bila kaifin na'lamuhu. Maksudnya tanpa ada kaif yang kita tahu. Bahwasanya Allah itu punya kaif, tapi tidak kita ketahui caranya. Nah, itu problem. Kalau para ulama mengatakan bahwa bila kaifin tidak ada kaif, Allah tidak mungkin ada kaif sama sekali. Tidak ada kaif sama sekali. Enggak. Karena itu nuzul. Ya nuzul ya ditafwid, nggak ada maknanya. Nggak ada maknanya yang kita ketahui, tapi maknanya indallah ada. Tapi kita nggak mengetahui karena itu ayat mutasyabihat. Kalau mengatakan itu kan dikaifkan, itu malah problem. Karena kamu sedang mengatakan ini A, tapi jangan katakan ini A. Ini kaif, tapi jangan katakan ini kaif. Nuzul itu hakiki. Nggak bisa ditahu, nggak bisa. Harus hakiki. Nuzul itu artinya perpindahan. Mereka yakini itu perpindahan. Nuklah. Perpindahan dari satu lokasi ke lokasi yang perpindahan. Lah, perpindahan dari satu lokasi ke lokasi sendiri lain itu kaif itu sendiri. Tapi mereka ketika mengakui ini kaif, tapi nggak mau ditarik konsekuensi kaif yang mereka tetapkan. Beda halnya dengan Asy'ariyah dan ulama Ahlussunnah yang lain. Mengatakan bahwa sejak dari awal kaif apapun tidak boleh. Nuzul yang mereka maksud tidak sama dengan apa yang kita logikan karena beda Allah dengan makhluk. Lah, kalau nuzul yang mereka maksud tidak sama dengan yang kita logikakan, kenapa mereka mengatakan nuzul itu hakiki? Dan mereka mengatakan hakikinya apa? Lugawi. Mereka mengatakan hakikinya lugawi. Zahirnya zahir lafzi, zahir lugawi. Nah, kalau zahir lugawi dan hakiki lugawi secara bahasa, kita buka kamus. Jelas. Karena yang merekam makna zahir lafat secara hakiki ya kamus. Kita buka di sana nuzul. Artinya apa? Nuzul perpindahan. Nah itu problem. Problemnya itu mereka menyematkan itu hakiki. Itu zahir. Zahir apa? Zahir lugawi. Lugawi loh mereka. Bukan zahir-zahir yang lain. Zahir lugawi mereka mengatakan. Banyak teks yang mengatakan demikian. Nah, tapi kalau misalnya, ya udah kalau kamu meyakini itu zahir lugawi, coba itu ada kamus yang lugawi, pilih manapun. Coba tentukan mana makna yang zahir itu. Sering beberapa kali misalnya soal itu, soal tangan dan sebagainya, coba buka di kamus. Loh enggak, ini bahasa Tuhan, enggak akan bisa direkam oleh bahasa manusia, yaitu di kamus. Kamus tidak mewakili bahasa Tuhan. Lah, kalau kamu sudah meyakini bahwasanya ini adalah bahasa Tuhan, bahasa Allah. Tapi kenapa kamu mengatakan ini secara zahir lugawi? Nah, kalau secara zahir lugawi, itu berarti harusnya ada di kamus. Dan satu hal lagi, yang namanya zahir, itu maksudnya apa? Zahir itu al-mutabadir ila dinil insan. Yang ketika kita baca itu langsung masuk maknanya ke otak manusia. Nah, kamu mengatakan ini tidak diketahui oleh orang, tapi kamu juga mengatakan ini zahir. Zahirnya dari mana? Kalau zahir bisa kamu tentukan maknanya. Ada kamusnya, coba tunjukkan maknanya yang mana. Berarti kamu itu sedang mengatakan ini zahir, sekaligus itu gak zahir. Ini berpindah, sekaligus itu gak berpindah. Ini hakiki, sekaligus ini gak hakiki. Al-jam'u bainal mutanaqidain. Cara berpikirnya orang Salafi seperti itu. Dikatakan itu ma'ruf. Misalnya yadun itu yadun hakiki, zahir. Terus makna yad itu apa? Ma'ruf. Mana maknanya? Nggak tahu. Loh, kamu sebut itu zahir, tapi kamu suruh menunjukkan nggak bisa. Itu berarti bukan zahir, itu mutasyabih.
Paham nggak? Kalau mutasabih kita nggak bisa menentukan dengan bahasa apapun, bahasa bahasa kamus. Dan kalau kamu mengakui bahwasanya ini nggak bisa kita tentukan, maknanya secara kata-kata manusia, ya udah selesai, kita nggak ada perbedaan di situ. Tapi jangan katakan itu zahir, itu bukan zahir. Coba buka definisi zahir. Jangan katakan juga ini hakiki, karena hakiki itu wad'ul lughah. Wad'ul lughah. Bahasa itu ada, karena bahasa Arab terjaga loh. Bahasa Arab terjaga di kamus-kamus seluruhnya, banyak sekali terjaga. Dan termasuk mukjizatnya Al-Quran itu sekaligus menjaga wasail-wasail untuk memahami Al-Quran. Jadi semua bahasa yang bisa membantu untuk memahami Al-Quran itu terjaga sampai sekarang, terkodifikasikan dengan baik. Salah satu mukjizatnya Al-Quran. Nah, jadi begitu. Problemnya kawan-kawan Salafi di situ. Dia problemnya problem metodologis. Mereka bikin istilah sendiri yaitu zahir dengan makna sendiri. Kemudian mereka bikin kaif dengan makna sendiri. Ya kan ya? Seolah-olah orang lain tuh nggak ada sebelumnya kesepakatan terkait makna kaif itu apa. Akhirnya kan menabrak kanan dan kiri. Mengatakan nuzul hakiki tapi nggak mau disebut sebagai perpindahan. Mengatakan itu makna zahir lughawi tapi disuruh menunjukkan kamus sebelah mananya juga tidak bisa, karena itu katanya bahasa Tuhan. Kalau bahasa Tuhan jangan sebut itu zahir. Zahir itu binisbati lil insan, ada nama makna zahir, ada makna muawwal dan sebagainya. Bagi manusia jelas ya. Oke, kita kembali lagi. Jadi udah sering diskusi seperti itu, udah sering, jadi ya kita paham. Jadi wa inna mana anhu, arad yang kedua ini muncul dari arad yang pertama. Kemudian waqama bijismil hawail mujawir limahallihi. Kemudian arad yang kedua ini menempel pada jisim hawa. Jadi bodinya udara al mujawir limahallihi. Bodinya udara kebetulan dia bersandingan di tempat arad yang pertama. Bersandingan di tempat yang arad pertama. Karena bersandingan ini bitori ta'lil wa tabai ala ra'yil hukama au bi khalqillahi wa takdirihi ala ra'yil mutakallimin. Jadi koma bijismil hawa ilmu jawir lima hallihi, di mahal tempatnya arad yang pertama tadi. Jadi dia muncul dari itu, kemudian dia menempati jisim, menempati jauhar, karena nggak bisa berdiri sendiri, jauhar yang ada di tempat lain, kemudian hawanya ini kebetulan dia bersandingan dengan tempat di mana arad pertama itu ada. Ada panasnya, ada apinya, kemudian ada orang yang bersuaranya, kemudian ada musiknya di situ. Jadi karena berdamping-dampingan ini, bersandingan ini, maka ya kan, lah nasaan hunya kok bisa muncul dari kedua, padahal dia tidak berpindah, kok bisa muncul? Mereka mengatakan bitori kitaklil awit watobai ala ro'il hukama, dengan cara taklil. Bahwasanya apa? Bahwasanya arad yang pertama atau api yang pertama itu menjadi ilah dari panasnya arad yang kedua yang di tempat jauh. Itu arad sebagai ilah dan maklul. Watobe dan natural ala ro'il hukama. Ingat ya, ini nanti ada di halaman-halaman berikutnya. Tobiat atau tobiah, ya, al-quwah atau at-tabi'ah atau as-surah an-naw'iyah yang kita sempat bahas sedikit. Tapi nanti ada pembahasan lebih dalam. Itu maknanya sama. Mukhtalifun bil i'tibar muttahidun dzatan. Beda dari sudut pandang tapi maksudnya sama. Tapi dari sisi posisi, dari sisi zatnya itu sama. Jadi yang disebut oleh falasifah sebagai tobi'ah, sebagai al-quwa an-naw'iyah, as-surah al-naw'iyah, maaf, bukan surah jismiyah, surah naw'iyah. As-surah naw'iyah dan ilah itu maksudnya sama. Maksudnya sama. Bahwasanya ada surah naw'iyah ini yang menyebabkan munculnya arad yang kedua ini pada jauhar yang jaraknya jauh dari jauhar yang pertama. Lah kebetulan ini
jauharnya ini bersandingan, berdempetan, atau berdampingan dengan jauhar yang pertama yang memiliki api. Kemudian terkena pengaruhnya, efeknya, terkena efeknya. Menurut pendapat falasifah. Jadi falasifah mengakui adanya hubungan illiyah, hubungan illah wal maklul. Illahnya adalah tabiat, kemudian maklulnya adalah jauhar yang arat yang kedua ini, rasa panas ini, atau suara yang kita dengar, atau bau yang kita hirup, ini adalah maklulnya. Ilahnya adalah apinya tadi, suaranya orang yang pertama, atau suaranya, atau musiknya itu sebagai ilahnya. Itu menurut pandangan falasifah. Jadi falasifah ini dan mutakalimin sepakat bahwasanya ini bukan arat yang pertama itu sendiri, tapi arat yang kedua, arat yang berbeda lagi. Tapi muncul dari dia. Muncul dari sana, muncul kedua, muncul setelah itu. Kalau menurut falasifah itu karena dengan proses ilah dan maklul. Kalau menurut mutakalimin asy'ariyah itu dengan cara apa? Dengan cara khalqillah wa takdiri ala ra'yil mutakalimin. Dengan cara khalqillah. Jadi Allah ketika ada api membakar, Allah juga menciptakan panas di sekitar api itu. Jadi Allah turun menciptakan, bukan turun maksud dalam arti orang salafi enggak. Allah itu menciptakan. Jadi itu adalah ciptaan baru, makhluk baru yang diciptakan oleh Allah ala sabilil adah. Kebiasaannya Allah seperti itu. Jika ada api, Allah juga menciptakan rasa panas. Jika ada pisau, Allah juga menciptakan keterpotongan. Itu ciptaan baru. Kalau hukama itu bukan ciptaan, itu muncul tersendiri. Atau menurut kalau menurut Mu'tazilah itu bukan khalqillah, juga bukan illah, tapi dia tawallud. Ya tawalladu minhu. Dia bukan al-mutawalladat, bukan ciptaan Allah menurut Mu'tazilah, bukan ciptaan Allah. Al-ma'lul bukan ciptaan Allah menurut Mu'tazilah, tapi dia mutawallad, dia muncul, dia itu khalqul ibad. Kasbul ibad atau khalqul ibad. Itu ciptaan manusia atau ciptaan makhluk. Paham enggak? Kalau kita enggak, seluruh alam semesta ini tidak ada satupun. Tidak ada satupun di dunia ini manusia bisa menciptakan manusia yang lainnya. Api bisa menciptakan panas. Itu tidak ada. Semuanya berjalan independen masing-masing, diciptakan oleh Allah masing-masing. Hanya saja walan tajida li sunnatillahi tabdila. Allah itu memiliki kebiasaan setiap ada api menciptakan di sebelah kanan kirinya juga panas. Itu kebiasaan Allah, nggak akan berubah. Kecuali Allah menghendaki itu berubah. Tapi itu ciptaan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalaqallahu mubasyaratan. Allah itu menciptakannya mubasyaratan. Jadi tasawur. Nah, ini penting ini. Ingat ya. Tasawur atau world view lah kalau dalam bahasa Habib Al-Attas itu, Sayyid Al-Attas itu. World view dari alam semesta. Dari pandangan mutakalimin asy'ariyah, dari pandangan Mu'tazilah, dan dari pandangan hukama itu jauh berbeda. Jauh. Kalau hukama itu berpandangan bahwasanya misalnya ada satu fenomena ini, makhluk ini, dia bisa menyebabkan makhluk yang lain muncul. Ini ilahnya, ini maklulnya. Apakah yang maklul ini ciptaan Allah? Tidak. Dia tidak secara langsung ciptaan Allah, tapi ciptaan melalui wasito. Melalui perantara. Allah menciptakan apa? Bukan langsung menciptakan alam semesta. Allah menciptakan akal pertama. Akal pertama menciptakan akal kedua. Akal kedua itu maklul dari akal pertama. Akal kedua menciptakan akal ketiga. Jadi akal ketiga itu maklul dari akal kedua. Demikian seterusnya sampai akal ke-10, yaitu akal ke-10 sebagai al-aqlul fa'al atau al-aqlul al-fayyad. Al-aqlu al-fayyad. Al-aqlu al-fayyad ini adalah sumber surah nau'iyah. Nah, al-aqlu al-fayyad inilah yang menyebabkan seluruh perubahan di alam semesta. Terjadinya ilah dan maklul adalah al-aqlu al-fa'al atau al-aqlu al-ashir. Al-aqlu al-ashir atau al-aqlu al-fayyad. Paham nggak? Itu dari tasawur, konsep yang dipahami oleh falasifah. Kalau mutakalimin tidak. Allah punya ciptaan. Ini Allah menciptakan manusia. Allah juga menciptakan efek dari manusia. Ini semuanya diciptakan satu paket tersendiri. Jadi terpisah. Ini diciptakan, semuanya diciptakan. Hanya saja
penciptaannya Allah Subhanahu wa taala secara langsung ini ditutupi oleh Allah, ditutupi, tidak ditampakkan secara langsung, bentuknya, gerakannya secara langsung tidak dimunculkan, itu ditutupi karena itu lisunnatillahi tabdila. Kalau semua orang ditutupi itu efeknya gini, agar orang itu bisa menggunakan pikirannya, tapi tidak hanya menggunakan panca indera. Jadi ditutupi dengan panca indera yang kita lihat. Indera kita itu hanya melihat api membakar. Tapi akal kita lah yang bisa menentukan bahwasanya api itu tidak membakar. Tapi pembakaran itu diciptakan secara independen oleh Allah. Demikian juga api diciptakan secara independen juga oleh Allah. Jadi hukum akal ini ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pandangan Asy'ariyah dengan yang kita sebut sebagai hukum alam, yang kita sebut sebagai hukum natural dan sebagainya, itu ditutupi walan tajida li sunnatillahi tabdila. Makanya yang diminta oleh Ahlussunnah wal Jamaah terhadap fenomena alam itu adalah meyakini dalam hati, karena argumentasi rasional bahwasanya seluruhnya ciptaan Allah. Tapi soal aplikasi secara zahir kita harus mengikuti sunnatullah. Kalau nggak belajar ya nggak lulus. Kalau ada api membakar, kalau ada orang motong leher orang ya mati. Yang memotong itu dihukum. Meskipun semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diminta oleh Ahlussunnah wal Jamaah terhadap orang Islam itu adalah meyakini seluruhnya ciptaan Allah, tapi bersikap melakukan perbuatan, melakukan aktivitas sesuai dengan sunnatullah. Paham nggak? Demikian juga, dan itu yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu tahu orang kafir itu nggak usah diperangi pun bisa mati, ya mati sendiri. Yang membuat dia kalah itu Allah. Tapi Nabi tetap berusaha secara zahir. Perang selama beberapa kali. Ada perang Uhud, perang Khandaq, perang Badar. Itu karena al-akhdhu bil asbab. Kalau dalam bahasa sufi itu mengambil sebab akibat, itu termasuk adalah termasuk adabun minallah. Meskipun kita meyakini seluruhnya perbuatan Allah, tapi itu adab. Kita kalau sakit berusaha berobat, karena berusaha berobat sendiri itu adalah ibadah itu sendiri. Jadi Allah itu ingin agar manusia itu menampakkan kebutuhannya gitu. Jadi nggak leha-leha, paham nggak sih? Karena Allah ingin seperti itu kalau dalam bahasa anu. Iya, hakikat yang melakukan semuanya Allah, bukan sebab, bukan. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah loh. Kalau kamu meyakini bahwa ada sesuatu di alam semesta ini yang muncul bukan karena diciptakan Allah secara langsung, itu problem di wahdaniyatul af'alnya, problem kamu. Dan bertentangan dengan nas qat'i di dalam Al-Qur'an. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan zat kalian dan perbuatan yang kalian lakukan itu diciptakan oleh Allah. Majburun fi suratil mukhtar, kalau dalam bahasa Imam Ar-Razi, majburun fi suratil mukhtar. Tapi kita tidak bisa berargumentasi atau berleha-leha karena ini diciptakan oleh Allah. Lah, berleha-lehanya kamu itu juga diciptakan oleh Allah. Bisa jadi Allah itu menciptakan kamu sebagai ahli neraka sehingga kamu diciptakan juga berleha-leha. Diciptakan pikiran yang kamu berpikir seperti itu sehingga jadi alasan kamu malas. Itu juga diciptakan oleh Allah. Saya ngomong seperti ini, keterangan ini juga diciptakan oleh Allah. Seluruhnya diciptakan oleh Allah. Tapi kita berusaha menghadirkan hudur hati kita, bahwasanya itu kita tetap berusaha dan itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Enggak salah. Apa salah kita mengatakan ini kebakaran sebab api? Kita nggak salah mengatakan itu, karena itu zahirnya tampaknya hukumnya seperti itu. Yang salah itu meyakini bahwasanya api itu menjadi penyebab secara independen. Keyakinan doang. Yang salah itu di keyakinan. Karena ilmu akal, ilmu rasional, ilmu kalam itu terkait dengan akal, keyakinan. Kita tidak boleh meyakini bahwasanya api membakar secara independen. Tidak boleh. Obat mengobati secara independen. Tidak boleh. Itu bertentangan dengan wahdaniyatul af'alillahi ta'ala. Tapi
Kita boleh mengatakan obat ini menyembuhkan ala sabilil majaz, meskipun ala sabil hakiki juga boleh, tapi hakiki in the nas boleh. Tapi semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ambatar robi dalam Al-Qur'an. Itu juga. Ambatar robi mutirna binau'i kata, kita dihujani oleh seperti ini. Itu kan di dalam Al-Qur'an juga seperti itu. Ada hakikat di dalam Al-Qur'an jelas. Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Loh, nah coba itu teliti ayat ini. Wa ma ramaita, tidaklah kamu melempar. Idz ramaita, ketika kau melempar, walakinnallaha rama, tetapi Allah yang melempar. Loh, disebutnya Roma itu maknanya bukan berulang loh, tapi menunjukkan hakikat tersendiri. Wa ma ramaita, hakikatnya kamu tidak melempar. Idz ramaita, ketika kamu melempar, berarti ini Al-Qur'an menisbatkan lemparan ini pada manusia. Berarti ini hukumnya yang pertama beda dengan hukumnya yang kedua. Roma yang pertama dengan Roma yang kedua itu berbeda. Kamu tidaklah melempar ketika kau melempar. Ketika kau melempar berarti secara zahir kamu memang melempar. Secara akal kamu tidak, secara akal akidah kamu tidak melempar. Walakinnallaha rama, tetapi Allah yang melemparkan. Ini menunjukkan hakikat yang berikutnya. Bahwasanya bukan hanya sekedar Allah menafikan manusia itu melempar itu sendiri, tapi ditegaskan bahwasanya yang melempar itu justru Allah. Jelas ya? Ini dalam Al-Quran jelas banget. Jadi nggak ada pengulangan. Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallah. Roma yang pertama itu menafikan fi'lul insan, perbuatan manusia secara independen. Wa idz ramaita itu mengisbatkan perbuatan manusia secara zahir, secara hukum sunnatullah. Tetapi walakinnallah rama itu mengisbatkan secara hakikat dan menunjukkan siapa pelakunya yang hakiki, yaitu Allah. Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallah rama. Itu semuanya berbeda. Iya, ucapan syirik tapi syirik khafi. Nggak bisa kita katakan itu syirik akbar. Maksudnya kalau syirik akbar meyakini dengan benar seperti itu. Kadang itu nggak semua orang itu bisa mengatakan dengan cara tauhid, itu juga tidak bisa, karena kita ada bahasa ya. Bahasa itu ada lugha, ada majasnya, ada majas namanya majas akli kalau dalam bahasa balaghah itu majas akli. Ambatar robi, yang menumbuhkan itu Allah, bukan robinya itu sendiri, bukan musimnya itu yang menumbuhkan. Yang dimaksud syirik itu kita meyakini bahwasanya obat itulah yang menyembuhkan itu sendiri. Makanya itu kadang itu karena hakikat tauhidnya ulama Ahlussunnah seperti ini, maka mereka itu nggak ngefek. Misalnya ada orang salaf mengatakan, kamu bawa keris itu syirik. Lah, emang yang syirik itu bawa keris doang? Kalau misalnya orang itu bawa ATM itu juga syirik. Sama syiriknya. Kenapa? Kalau sama-sama meyakini bahwasanya ATM itu memberi manfaat kepada dia dalam hal uang, keris juga memberi manfaat dia dalam hal uang, dalam hal yang lain, dor dan manfaat itu sama. Kamu berobat saja meyakini obat itu sebagai penyembuh bukan Allah, itu juga udah syirik. Tapi terkait keyakinan, kalau perkataan beda loh. Mengatakan obat itu menyembuhkan itu tidak syirik, tapi meyakini, karena syirik itu kaitannya dengan keyakinan hati. Tapi meyakini bahwa obat itu secara independen menyembuhkan dengan sendirinya itu syirik. Oke, kita kembali. Pokoknya intinya itu seperti itu ya. Ya, jelas ya. Itu yang ditegaskan oleh falasifat dan jadi falasifat dan mutakalimin sama-sama meyakini bahwasanya al-arad itu la yantakil min mahallin ila mahal. Tidak berpindah. Kalaupun ada yang dianggap itu sebagai berpindah, itu sebenarnya bukan berpindah, tapi dia ala tariqat ta'lil menurut falasifah, atau ala tariqat jaril ada, atau ala tariqat khalqillah ta'ala, dengan jalur penciptaan, dengan jalur creation. Jelas ya? Jelas. Itu di buku yang di fotokopi yang di buku yang saya fotokan di sana itu kan ada juga. Itu terkait penjelasan terkait falasifah yakinnya. Itu nanti gampang itu. Jadi tempatnya itu ada istiadat dulu. Ketika dia sudah istiadat namanya. Ketika dia sudah istiadat, imkan istidadi, maka dia
kena pancaran dari al-mabda al-fayyad, minal mabda al-fayyad atau al-aqlu al-ashir atau al-aqlu al-fayyad atau as-surah an-nawiyah, ketempelan. Jadi nggak sekedar ada tempat, kemudian ada akal ashir itu kemudian dia bisa otomatis menjadi maklul, ya tidak, tapi tempatnya itu harus qabil dulu, dia memiliki istiqdat, kesiapan. Istiqdat itu seperti misalnya api itu bisa membakar, tapi kesiapan tempat yang dibakar itu harus ada kesiapannya. Kesiapannya dia tidak boleh basah. Jadi istiqdatnya daun-daunan itu dia kering. Istiqdatnya, kalau dia tidak siap kering artinya dia basah, maka dia apinya tidak bisa membakar. Gitu loh. Tahu nggak? Itu menurut falasifah. Oke, kita kembali. Kita lanjutkan ke hukum yang kedua, hukum tasdiki terhadap arad. Wa minha annahu la yaqumu aradun bi aradin. Dan di antara hukumnya arad, hukum tasdiki arad itu annahu la yaqumu aradun bi aradin. Bahwasanya arad itu tidak bisa menempel, menunggangi arad yang lain. Karena arad itu nempelnya di jauhar, bukan nempelnya di arad. Ini hukum yang kedua. Namun ini hukum ini diperselisihkan antara mutakalimin dengan falasifah. Kalau mutakalimin meyakini bahwasanya annal arad la yaqumu bil arad. La yaqumu aradun bi aradun. Arad tidak bisa menempel ke arad yang lain. Paham enggak? Wa ilaihi dhahaba al mutakallimun. Ini pendapat yang dikatakan oleh ulama mutakallim. Wa khalafahum al falasifah. Khalafahum al-falasifah. Para filsuf itu berbeda pendapat dalam persoalan ini. Jadi mereka meyakini bahwasanya arad itu yakumu bil arad. Al-arad yakumu bil arad. Ya, itu ada di buku yang saya fotokopikan itu kan yang saya fotokan itu jelas. Argumentasinya apa sih? Mengapa falasifah meyakini bahwasanya arad itu bisa menempel ke arad yang lain? Ada argumentasinya. Mereka mengatakan bahwasanya cepat dan lambat itu adalah arad. Dan dia nempelnya ke gerakan. Gerakan apa? Ya gerakan. Gerakan itu arad. Cepat dan lambat juga arad itu sendiri. Jadi ada arad yang nempel kepada arad yang lain. Nah, gerakan ini nempelnya ke jisim. Gerakan ini nempelnya ke jisim. Sehingga kita menyebutnya sebagai gerakan lambat, gerakan cepat. Gerakan lambat, gerakan cepat. Nah, tapi mutakalimin terhadap argumentasinya falasifah ini nggak sepakat. Pertama, saya tidak sepakat bahwasanya itu lambat nempelnya di gerakan. Bisa jadi dia sebenarnya bukan nempel di gerakan, tapi dia nempelnya di jisim secara langsung. Kan bisa jadi jisim ini menempel, ini ada gerakan, kemudian ketempelan cepat, ketempelan lambat. Oke, itu yang pertama. Atau bisa jadi sebenarnya gini, itu sebenarnya misalnya cepat dan lambat. Cepat dan lambat menurut ulama Ahlussunnah itu bukan arad malah. Bukan seun maujudun binafsi, maujudun dia bukan arad. Banyak dari arad yang dianggap oleh falasifah itu tidak dianggap sebagai arad menurut mutakalimin. Itu hanya apa? Itu hanya amr itibari. Kalau amr itibari nempel di arad itu bisa. Yang benar-benar itu adalah arad itu gerakannya. Lah kan gerakannya gini. Gerakan disebut gerakan cepat adalah ketika dia menghabiskan masafa itu lebih cepat dibandingkan gerakan yang lainnya. Ya kan? Dia memotong masafa, memotong jarak itu lebih cepat dibandingkan yang lainnya kan. Nah, berarti kecepatan itu sebenarnya bukan syai'un wujudi, bukan sesuatu yang wujud eksis real, bukan. Tapi dia sudut pandang. Sudut pandang seseorang
gerakan ini lebih cepat, lebih 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 banyak menghabiskan masa dalam jangka waktu yang pendek, maka itu yang disebut sebagai gerakan cepat. Tapi gerakan lambat itu adalah sebuah jisim yang menghabiskan masafa dengan waktu yang lebih lama. Itu yang disebut sebagai gerakan lambat. Jadi itu sebenarnya sudut pandang doang, amr itibari. Jadi yang diargumentasikan, dijadikan argumentasi oleh falasifa, ini nggak disepakati oleh mutakalimin. Sur awal buta itu bukan arot, dia hanya sudut pandang, karena kecepatan dan kelambatan itu sebenarnya nggak ada, bukan sesuatu yang wujudi, bukan sesuatu yang real, yang tidak real. Karena gerakan disebut sebagai gerakan cepat kalau sebuah jisim itu dia mencapai atau menghabiskan masafa, menghabiskan jarak dengan waktu yang lebih pendek dibandingkan dengan ada satu jisim menghabiskan jarak dengan waktu yang lebih panjang. Nah, penggunaan waktu lebih panjang dan penggunaan waktu lebih pendek itu hanya amr itibari yang kita sebut sebagai gerakan cepat dan lambat. Itu amr itibari saja. Kalau amr itibari dia masuk kemanapun bisa karena dia bukan syai'un wujudi, dia masuk ke arot. Jadi masuk ke arut atau masuk ke jawar itu juga bisa. Jadi Mutakallim mengatakan contoh yang dikatakan oleh falasifa itu bukan contoh arut yakum bil arut, tapi itu amr itibari yakum bil arut. Amr itibari yakum bil arut atau amr itibari yakum bil jauhar saja. Paham nggak? Itu saja. Nah, tapi ini tetap dianggap sebagai qiyamul arad bil arad menurut falasifah. Kenapa? Wa huwa mabniyun ala ikhtilafihim fi tafsir qiyam wa qad alimtah. Karena falasifah itu berpandangan yang lain. Karena pendapat falasifah itu didasarkan ala ikhtilafihim. Ini perbedaan ini antara falasifah dan mutakalimin didasarkan atas perbedaan mereka antara mereka yaitu falasifah dan mutakalimin dalam menafsirkan makna qiyam. Waqad alimta, sungguh telah kamu ketahui sebelumnya kan. Qiyam menurut falasifah itu adalah al-ikhtisasun na'id. Sekira satu hal disebut sebagai sifat dari sesuatu yang lain yang disebut sebagai man'ud. Ya kan ya? Tapi kalau mutakalimin memaknai qiyam itu adalah at-tahayyuz. 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 Al-qiyam bimana tabaiyatu tahayyuz. Tabaiyatu tahayyuz. Dia ikut. Kalau arat ini dia tabaiyahnya ke jauhar, dia nggak mungkin dia tabaiyahnya ngikutnya ke arat yang lainnya karena dia tabiahnya ke jauhar saja. Paham nggak? Makanya itu arat layaknya bil arat karena at-tabiiyah sesuatu yang dia ikut pada jauhar tidak mungkin dia ikut ke jauhar yang lain. Jadi itu mustahil secara akal. Nah, perbedaan ini hanya dari sudut pandang perbedaan penafsiran apa yang dimaksud dengan qiyam itu sendiri. Qiyam itu sendiri. Pokoknya falasifa mana qiyam menurut falasifa itu lebih general, lebih general. Bahkan arad apa jauhar yakumu bil jauhar juga boleh karena makna qiyamnya itu maksudnya adalah al-ikhtisasun na'id. Satu jauhar dianggap sebagai sifat terhadap jauhar yang lain itu bisa. Karena al-ikhtisasun na'id saja, makanya mereka meredaksikannya sebagai qiyam, tapi maksudnya adalah al-ikhtisasun na'id. Sesuatu yang menjadi sifatnya meskipun jauhar. Oke, jelas ya. Wa minha annahu la yabqa zamanain. Dan di antara hukum arat yang lain adalah annahu la yabqa zamanain. Bahwasanya arat itu tidak tetap dua waktu. Setiap kali muncul, dia sesaat itu juga dia hilang. Muncul hilang, muncul hilang, muncul hilang, muncul hilang, muncul hilang. Tidak mungkin bertahan. Selalu terjadi tajaddud al-amthal. Kalau dalam bahasa ilmu kalam, tajaddud al-amthal. Tajaddud al-amthal hasala fil arad. Tajaddudul amthal hasala fil arad. Tajaddud al-amthal. Jadi pembaruan hal yang serupa itu selalu terjadi setiap detiknya, bahkan setiap lebih sempit daripada detik. Tajaddudul amthal, tajaddudul amthal hasala kulla sa'a, kulla waqtin wa kulla anin
fil ard. Setiap detik, setiap waktu, setiap saat. Karena dia hukumnya la yabqa zamanain. Nah, ini juga berbeda antara falasifah dengan mutakalimin. Nanti perbedaannya juga sama karena perbedaan penafsiran makna qiyam. Mengapa layab kozamanain menurut mutakalimin? Karena andai kata satu arad itu dia bisa bertahan di dua waktu, maka yang terjadi adalah yakumul arad bil arad. Arad yang di waktu pertama itu menempel di arad yang kedua, padahal arad yang kedua ini munculnya baru. Oke, kita baca dulu. Annahu la yabqa zamanain, bahwasanya arad itu tidak bisa tetap di dua waktu. Bimakna maksud dari la yabqa zamanain itu apa? Bimakna annana na'lamu yaqinan, bahwasanya kita mengetahui secara pasti anna bayadhu amr al-an laisa aina bayadhihi min qabl. Bahwasanya putihnya amr sekarang itu bukan putihnya dia itu sendiri sebelumnya, selalu berubah. Bal yatabaddal bimithlihi. Nanti ada alasannya mengapa kok selalu tajadudul amsal dalam arad menurut Asy'ariyah, namun tidak terjadi tajadud al amsal menurut falasifah. Jadi putihnya amr sekarang itu bukan putihnya amr di waktu sebelumnya. Bal yatabaddal bimithlihi. Jadi tabadulul amsal atau tajadud al amsal. Tetapi dia berganti bimithli dengan yang serupa dengan dia. Putihnya yang sebelumnya digantikan oleh putih yang setelahnya. Terus menerus. Fi kulli zaman, dalam setiap saat. Bukan detik. Detik itu masih agak ada jedanya. Lebih kecil daripada detik. Setiap saat. Ada zamanain. Nah, mengapa demikian? Li'annahu law baqiya zamanain. Ini menurut mutakaliminnya. Karena andai kata arad itu bisa bertahan di dua waktu, laqamal aradu bil arad, maka efeknya adalah arad bisa nempel ke arad, padahal arad nempel ke arad itu tidak mungkin menurut hukum yang sebelumnya. Tapi saya kembali sedikit ya, bukan kembali sih, tapi di buku yang saya fotokan itu ada keterangan bahwasanya arad itu sebenarnya ada dua macam. Ada arad qarudzat sama arad ghairu qaridzat. Kalau arad yang ghairu qaridzat yang tidak menetap zatnya, itu tidak ada perbedaan pendapat antara falasifah dan mutakalimin bahwasanya dia layak pozamanain sama sekali. Misalnya apa? Waktu itu ghairu qaridzat. Maka waktu sekarang selalu berubah, tidak pernah ada berhentinya perubahan itu di dalam waktu. Baik itu falasifah sekaligus mutakalimin itu sepakat. Meskipun falasifah menganggap bahwasanya waktu itu syai'un wujudi, mutakalimin menganggap itu bukan syai'un wujudi, dia hanya amri itibari, syai'un wahabi saja. Tapi selalu perubahan karena dia ghairu qaridzat. Namun perbedaan pendapat antara mutakalimin dan falasifah bahwasanya arad itu yabqa zamanin atau tidak yabqa zamanin, la yabqa zamanin atau yabqa zamanin, itu terjadi pada arad yang qarudzat, yang zatnya itu tetap menurut dia wujudnya itu bagian-bagiannya itu bisa berkumpul dalam satu wujud. Kalau yang ghairu qaridzat itu adalah yang bagian-bagiannya tidak bisa berkumpul dalam satu wujud. Nanti saya terangkan ketika
ketika membahas aksiden az-zaman, al-mata itu nanti ada. Qarudzat sama ghairu qarudzat. Itu maksudnya apa? Jadi yang qarudzat itu tajtami'u ajza'uhu fil wujud. Kalau yang ghairu qarudzat itu la tajtami'u afradu ajza'uhu fil wujud. Tapi perlu diingat saja dulu bahwasanya khilafnya antara para mutakalimin dengan falasifah terkait apakah arat itu ya zamanain atau tidak itu terjadi pada arat yang qarudzat, bukan arat yang ghairu qarudzat. Yang kalau arat yang ghairu qarudzat seperti zaman itu sepakat falasifah dan mutakalimin sepakat tidak mungkin ada arat yang ghairu qarudzat yang tidak menetap zatnya. Itu wujud di dua waktu, mustahil. Secara akal mustahil. Karena setiap saat ada, terus berubah menjadi yang baru. Seperti waktu. Waktu itu tidak mungkin menetap. Waktu tidak mungkin menetap. Itu ghairu qarudzat. Itu nggak ada perbedaan. Namun perbedaan di sini adalah perbedaan terkait arat yang qarudzat. Yang kita sebut sebagai qarudzat. Misalnya gerak. Nah ini mahalun. Nah yang ghairu qarudzat, yang qarudzat sendiri menurut mutakalimin itu juga layak zamanain. Jadi secara mutlak kalau mutakalimin al-ard layak zamanain, baik itu qarudzat atau ghairu qarudzat. Tapi falasifah yang qarudzat itu ya zamanain, yang ghairu qarudzat layak zamanain. Paham ya? Nah, alasannya Asy'ariyah karena li'annahu lau baqiya zamanain karena andai kata arad itu bisa menetap dua waktu, maka implikasinya laqamal aradu bil arad. Laqamal aradu bil arad. Taruhlah ini misalnya, coba misalnya gini, misalnya ini benda, tangan saya ini ada coklatnya, aradnya adalah warna coklatnya arad kan, tangannya itu adalah zatnya atau jauharnya, jelas ya. Tangan saya ini coklat pada waktu sekarang, misalnya sekarang jam 9. Taruhlah ini jam 9. Oke. Kalau arad itu bertahan di dua waktu, artinya nanti pada detik berikutnya atau taruhlah kita 1 menit setelahnya, pada jam ke-9 lebih 1 menit, maka arad yang sebelumnya itu masih ada. Maka arad yang sebelumnya itu masih ada. Ya kan? Nah, terus aradnya ini juga nempel di tempat yang berbeda. Karena gini, coklat di tangan saya pada waktu jam 9 itu beda dengan coklat di tangan saya pada jam 9 lebih 1. Karena waktunya itu berbeda. Waktunya berbeda. Jadi kalau itu masih ada berarti nempel terus menerus. Itu nanti ada pendalamannya. Wa ilaihi zahabal asy'ariyah. Itu pendapat Asy'ariyah. Itu adalah pendapat Asy'ariyah. Wa khalafahumul falasifah. Para filsuf berbeda pendapat terkait hal ini. Perbedaan pendapat falasifat dan mutakalimin ini perbedaan karena perbedaan dari sisi teologi. Dari sisi teologi. Wa huwa mabniyun ala ikhtilafihim fi tafsiril qiyam. Ini adalah perbedaan yang didasarkan pada perbedaan mereka dalam menafsirkan makna qiyam seperti yang tadi itu. Kalau sekedar al-ikhtisasun naid ya bisa qaumal qiyamul arad bil arad. Tapi kalau tahayyuz bidzat atau tabaiyatu fit tahayyuz maka nggak bisa. Perbedaan ini dari sisi itu yang pertama. Alasannya kali situ. Alasannya kedua wa fi sababi ihtiyajil alam ilal mu'athir. Perbedaan ini juga berlandaskan pada perbedaan mereka antara falasifah dengan mutakalimin terkait fi sababi ihtiyajil alam ilal mu'athir. Terkait sebab mengapa alam semesta itu butuh
yang menciptakan, butuh zat yang mempengaruhi dia, membuat dia wujud. Al-mu'athir, yang membuat dia wujud. Ya. Jadi falasifah itu punya pandangan yang berbeda dengan pandangan mutakalimin terkait sebab mengapa alam semesta ini wujud. Apakah bitorikil khalqi, dengan jalur penciptaan creation langsung dari Allah sebagaimana itu keyakinan Asy'ariyah, ataukah dari jalur yang lain, dari jalur taklil, dari jalur al-ifadhah menurut falasifah. Menurut falasifah. Nggak bisa atur sekarang ini. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Kalau ada pertanyaan. Oh, tidak ada pertanyaan. Wah, hari ini dikit sekali dapatnya ya. Cuma 1 jam ini. Oke, kita teruskan aja dikit. Wa ilaika bayanuhu. Maka ambillah penjelasannya. Jadi penjelasan mengapa, penjelasan terkait perbedaan pendapat falasifat dan mutakalimin terkait sebab alam itu mengapa butuh pencipta. Sababu ihtiyajil alam ilal mu'athir jalla wa ala. Sebab butuhnya alam semesta kepada pencipta atau zat yang memberi pengaruh dia kepada wujud. Jalla wa ala, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu berbeda. Antara Asy'ariyah dengan falasifah itu berbeda. Lama qala al-Asy'ariyah, ketika Asy'ariyah itu punya pandangan, berpandangan inna sababa ihtiyajil alam ilal mu'athir wal huduth, bahwasanya sebab butuhnya alam semesta kepada pencipta itu adalah hudus, sifat hudusnya alam semesta saja. So, hudus itu maksudnya apa? Al-khuruju minal adam ilal wujud. Jadi alam semesta itu disifati hudus menurut mutakalimin. Artinya apa? Dia sebelumnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Sabakul adam minal wujud. Jadi alam semesta itu sebelumnya itu tidak ada, kemudian berubah menjadi ada. Mengapa alam semesta itu butuh pencipta? Karena dia sebelumnya tidak ada. Sekarang ada, maka harus ada faktor yang membuat dia menjadi ada. Harus ada faktor yang membuat dia jadi ada, karena sifat dari alam semesta ini adalah hadis, sebelumnya tidak ada kemudian menjadi ada. Wal lazimahum istighna'ul alam anisani hala baqaihi. Ketika Asy'ariyah mengatakan sebab alam semesta ini butuh pencipta itu karena alam semesta ini hadis, maka efeknya, implikasinya dari pendapat Asy'ariyah ini bahwasanya efeknya adalah alam semesta ini tidak akan butuh pencipta ketika alam semesta itu bako, ketika alam semesta ini adalah tetap. Artinya tidak mungkin bako, harusnya alam semesta ini karena alam semesta ini diciptakan oleh Allah, maka dia tidak mungkin punya sifat bako. Harusnya hadis. Nah, jadi ketika Asy'ariyah mengatakan sebab
butuhnya alam semesta kepada pencipta itu adalah hadis, yaitu sebelumnya tidak ada, keluar dari ketiadaan menuju kewujudan, maka efek dari pendapat Asy'ariyah ini, alam semesta ini bisa apa? Alam semesta ini bisa tidak butuh dengan pencipta ketika alam semesta ini bako tetap. Fatorru, maka mereka terpaksa ila qaulihim syartu baqail jauhar wal arad. Sehingga mereka terpaksa mengatakan, terpaksa dalam arti terpaksa secara rasional ya, karena ini pendapatnya konsekuensi dengan pendapatnya. Mereka mengatakan bahwasanya syarat tetapnya jauhar itu adalah arad. Nah, syarat tetapnya jauhar itu adalah arad. Kayak gini loh. Tadi sebelumnya ketika pembahasan jauhar itu mengatakan jauhar itu yakumu binafsihi, jelas kan? Yakumu binafsihi. Dia bisa berdiri sendiri, dia itu bako, jelas. Namun arad itu layakum binafsihi, tapi yakumu bil jauhar, dan dia tidak bako, dia itu fana setiap waktunya karena dia layak kozamanain, dia tidak bako. Oke. Lah, Asy'ariyah mengatakan alam semesta ini hadis, dia awalnya tidak ada kemudian ada. Nah, ini akan bermasalah bagi Asy'ariyah karena Asy'ariyah mengatakan bahwasanya jauhar itu bako, jauhar itu tetap, dia tidak terjadi tajadud alam sal seperti arad, tidak terjadi. Maka kalau demikian berbahaya. Berbahaya apa? Berbahaya kalau alam semesta ini jauharnya itu bako, maka itu bertentangan dengan sifat alam semesta secara keseluruhan sebagai sesuatu yang hadis, yang awalnya tidak ada menuju ada. Kalau bako itu lawannya hadis. Kalau bako mustahil dia sebelumnya tidak ada, namanya bako. Kalau sebelumnya nggak ada berarti dia tidak bako. Maka mereka terpaksa, loh kalau begitu harus ada yang membuat alam semesta ini, harus ada yang menjadikan, yang membuat alam semesta ini sebagai sifat yang hadis. Maka mereka terpaksa mengatakan bahwasanya syarat tetapnya jauhar itu adalah arad. Arad itu memang bakok, tapi bakoknya dia, tetapnya dia, ya zamanannya dia itu harus ada syaratnya. Syaratnya dia kena arad. Wal aradu mutajadid, sedangkan arad itu mutajadid, selalu berganti baru. Muhtajun ilal mu'athir, selalu butuh dengan pencipta daiman. Maka efeknya, maka kesimpulannya fal jauhar muhtajun ilaihi biwasitatihi. Maka jauharnya alam semesta muhtajun ilaihi ilallah, ilal mu'athir. Maka efeknya adalah jauhar itu butuh kepada pencipta dari biwasitatihi, dengan perantara. Jadi jauhar dalam bakoknya dia, dalam ketetapan dia, dalam di dua waktu, itu butuh kepada pencipta melalui perantara arad. Melalui perantara arad. Jadi alam semesta ini terdiri dari jauhar dan arad. Lah, jauhar sudah dikatakan bahwasanya dia itu yabqa zamanain. Oke. Lah, sedangkan alam semesta secara keseluruhan itu sifatnya hadis, dia itu min huruj, dia itu awalnya tidak ada, kemudian menjadi ada, dia harus berubah. Lah, kalau hanya sekedar mengatakan alam semesta itu hadis, kemudian jauhar ini bakok ya zamanan, maka akan terjadi paradoks. Maka ketika bakok dia tidak butuh pencipta yang membuat dia ada, karena dia sudah bakok. Maka mereka mengatakan bahwasanya memang jauhar bakok, tapi bakoknya jauhar, yabqa zamanannya jauhar itu adalah dengan syarat adanya arad. Nah, sedangkan arad selalu berubah-ubah. Maka arad harus dikatakan sebagaimana tafsiran sebelumnya, arad itu harus layak zamanain agar menjadi faktor yang menguatkan bahwasanya alam semesta itu hadis. Maka aradnya ini yang terus berubah baru,
Dan dia selalu butuh pencipta. Karena setiap saat dia butuh pencipta, diciptakan, ada, tidak ada, tidak ada, tidak. Yang menciptakan itu ada Allah, 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 Allah terus. Seluruhnya seperti itu. Ya, berarti sehingga kesimpulan akhirnya Jauhar itu memang yabqa zamanain. Meskipun yabqa zamanain, dia tetap butuh pencipta. Mengapa? Karena yabqa zamanainnya Jauhar ini butuh dengan arot. Yabqa zamanainnya Jauhar itu syaratnya ada arot. Sedangkan arot selalu ada, tidak ada, selalu dibutuhkan pencipta untuk membuatnya dia ada setiap saatnya. Maka ujungnya alam semesta Jauhar dan arot seluruhnya itu butuh pencipta. Jelas ya? Jelas? Jelas. Nah, ini pendapat Asy'ariyah kebanyakan. Waqtarul Imam, yaitu Imam Ar-Razi. Imam Ar-Razi mengatakan, memilih annahu alimkan, bahwasanya sebab butuhnya alam semesta kepada pencipta itu adalah alimkan, sifat mungkin. Jadi ada sifat khusus, ada sifat mungkin. Tapi faktor yang membuat dia butuh kepada alam semesta, butuh kepada pencipta menurut Imam Ar-Razi adalah sifat imkannya. Ai faqat ai kaunuhu fi nafsihi bihaitsu la yamtani'u wujuduhu wa la adamuhu imtina'an dzatiyan. Maksudnya adalah imkannya alam semesta pada hakikatnya itu sendiri, pada dirinya sendiri. Bihaitsu sekira layam tani'u wujuduhu, tidak mustahil adanya alam, wala adamu juga tidak mustahil ketiadaan alam. Imtina'an dzatiyan, dengan kemustahilan yang esensial. Jadi alam semesta secara esensial itu tidak mustahil ada, juga tidak mustahil nggak ada. Artinya dia posisinya di tengah-tengah. Dia bukan posisi wajib yang merupakan harus ada. Dia juga bukan posisi mustahil yang merupakan harus tidak ada. Imam Ar-Razi ini menukil pendapat bahwasanya sababu ihtiyajil alam ilal mu'athir itu adalah ankan, menukil dari aktsaril usuliyin. Wa naqalahu an aktsaril usuliyin, menukil dari mayoritas ulama usul. Wa nasabahu sahibus sahaif di jumhuril muhaqqiqin. Dan pengarang kitab As-Sahaif, saya lupa siapa ini namanya. Oh, Imam Samarqandi, Imam Samarqandi. Imam As-Samarqandi itu menisbatkan pendapat ini kepada jumhuril muhaqqiqin minal mutakallimin. Jadi mayoritas mutakallim mengatakan bahwasanya illatu ihtiyajil alam ilallah wal imkan. Nah, itu dikatakan demikian. Wajhu, alasan mengapa Imam Ar-Razi mengatakan bahwasanya sebab alam semesta itu butuh pencipta ini adalah imkan. Alasannya wajhu, alasannya annana idza rafa'na al-imkan anil wahmi, jika kita menghilangkan sifat imkan dari otak kita, dari akal kita. Misalnya, baqiyal wujubu bidzat awil imtina bidzat. Kan ada 3 kategori kan. Itu hukum akli kalau dalam umul barin hukum akli. Ini sebenarnya ilmu umurul amah, makanya agak berat. Ini ilmu umurul amah. Nanti akan kita bahas di daurah-daurah berikutnya setelah agak tinggi. Jadi ketika misalnya ada namanya al-wujub, al-istihalah sama al-imkan. Al-wujub, al-istihalah sama al-imkan. Nah, ketika kita hilangkan imkan, maka yang tersisa di dalam otak itu adalah wujub bidzat atau imtina bidzat. Wujub yang secara esensial, wujub dzati atau imtina dzati. Mustahil dzati, imtina itu mustahil. Wa kullun minhuma yuhilul hajata ilal mu'athir. Baik itu wajib ada atau mustahil ada, itu keduanya itu yuhilul haja, memustahilkan kebutuhan pada pencipta.
Kalau dia wajib ada, dia tidak lagi butuh pencipta. Kalau dia sudah pasti tidak ada, dia otomatis tidak butuh pencipta. Karena penciptalah yang membuat dia tidak ada. Karena padahal dia statusnya adalah tidak mungkin ada. Jadi tidak butuh pencipta untuk membuat dia berubah menjadi awalnya tidak ada, menjadi ada, awalnya ada, menjadi tidak ada. Tidak. Karena dia sudah mustahil. Lah, berarti wujud dan istihala atau wujud dan imtina itu masing-masing tidak membuat kebutuhan kepada alam semesta. Yang membuat status dia butuh kepada alam semesta adalah status imkan. Fadalla ala anna sababal hajati laisa ghairal imkan. Maka itu menunjukkan bahwa sebab kebutuhan alam semesta terhadap pencipta itu tidak lain kecuali imkan. Status yang dia bisa ada, bisa tidak. Tidak mustahil ada, tidak mustahil tidak ada. Itu alasan dari Imam Ar-Razi radhiyallahu taala anhu. Jadi mutakalimin punya 3 kecenderungan atau 4 kecenderungan nanti ya. Terkait mengapa alam semesta itu butuh pencipta. Ada yang mengatakan karena alam semesta itu sifatnya hadis. Ada yang mengatakan alam semesta itu sifatnya mungkin. Ada yang mengatakan sifatnya alam semesta itu hadis bisyartil imkan. Hadis dengan syarat imkan. Atau imkan bisyartil hudus. Karena alasannya karena mungkin tapi dengan syarat hadis. Ada yang mengatakan enggak. Ada yang mengatakan sebab alam semesta itu butuh pencipta, yaitu kumpulan dari mungkin dan hadisnya itu. Kumpulan dari sifat mungkin dan hadisnya alam semesta itu yang membuat dia itu jadi butuh pencipta. Sehingga ilat yang terakhir ini, ada ilatnya ilat yang murakkabah. Ilatu ihtiyajil alam indal qaulir rabi itu murakkabah, yaitu majmu'u al-imkan wal hudus. Ilatnya murakkab karena ilat itu ada ilah yang murakkab, ada ilat yang basit. Basit yang tidak tersusun. Yang kalau hudus saja tidak tersusun basit, ya kan ya. Imkan saja juga tidak tersusun. Tapi kalau majmu'ul imkan wal hudus itu berarti dia ilatnya murakkabah. Wa qala akharun, ulama lain mengatakan inna sabab majmu'ul imkan wal hudus. Sebab alam semesta butuh pencipta itu kumpulan gabungan dari sifat imkan dan sifat hadisnya alam semesta. Atau ada yang mengatakan awil imkanu bisyartil huduthi, atau mungkin dengan syarat hadis. Alam semesta karena dia mungkin tapi syaratnya dia hadis, maka dia butuh pencipta. Wakilahuma batilun. Wakilahuma batilun. Pendapat kedua ini yaitu majmu'ul imkan wal hudus atau al-imkan bisyartil hudus itu batil menurut ulama ini. Tapi batilnya itu bersyarat. Ini bukan batil. Batil kecuali dia mengatakan pendapatnya Asy'ariyah yang mengatakan al-ard la yaqumu bil ard. Batil. Li'annahu yalzamuhuma ma lazima qaul al-Asy'ariyah. Karena efeknya dua pendapat ini berimplikasi sama dengan pendapatnya Asy'ariyah yang mengatakan bahwasanya alam itu butuh pencipta karena hadis. Illa an yakul, kecuali sehingga pendapatnya nggak batil. Kecuali mereka mengatakan biqaulihim fil ardi, kecuali mereka mengatakan pendapat sama dengan pendapatnya Asy'ariyah dalam persoalan arad. Jadi ini pendapatnya Asy'ariyah sekaligus pendapat di luar Asy'ariyah yang mengatakan sebabnya alam semesta ini bukan hadis tapi majmu'ul imkan wal hudus atau al imkan bisyartil hudus. Itu ada pendapat mutakalimin sekaligus pendapat di luar mutakalimin juga ada. Ini pendapat batil kecuali kalau dia konsekuensi dengan pendapat Asy'ariyah juga yang mengatakan al-ard la yaqumu bil ard. Al-ard la yabqa zamanain, maksudnya al-ard la yabqa zamanain. Kalau al-ard yabqa zamanain maka mustahil ada hadisnya. Hadis itu tidak mungkin kecuali dia aradnya la yabqa zamanain. Karena jauharnya itu yabqa zamanain tapi dia syaratnya ada aradnya. Paham enggak? Itu nanti pendalamannya. Karena 3 kaul ini selain kaulnya Imam Ar-Razi. Jadi kan ada 4 kaul terkait sebab ikhtiyajil alam ilal mu'athir terhadap Allah Subhanahu wa taala itu ada 4 kaul. Yang 3 kaul ini
bahwasanya pokoknya ada hadisnya, itu berarti dia pasti harus punya pendapat yang sama dengan Asy'ariyah yang mengatakan al-ard la yabqa zamanain. Karena keluar dari ketiadaan menuju ada itu harus ada faktornya, harus ada faktornya. Nah, faktornya ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik itu yang mengatakan bahwasanya sebab butuhnya alam semesta itu hadis karena sifat hadisnya, atau gabungan antara imkan dan hadis, atau imkan tapi dengan syarat hadis, itu seluruhnya tiga-tiganya harus supaya benar pendapatnya dan konsekuensi tegak lurus dengan pendapatnya, harus juga mengatakan seperti pendapatnya Asy'ariyah bahwasanya al-ard la yabqa zamanan, dia tidak tetap. Setiap saat selalu hilang dan setiap saat selalu diciptakan agar tidak bertentangan dengan sifat hadisnya alam semesta. Karena yang membuat sifat hadisnya alam semesta itu adalah aratnya. Arat itu yang membuat alam semesta itu butuh pencipta. Karena kalau jauhar saja dia bakok, dan sifat bakok ini bertentangan dengan sifat hadis yang dia bisa tetap. Maka mereka mengatakan bahwa syarat bakoknya jauhar itu harus ada arat, sedangkan arat selalu berubah, selalu berubah, berganti baru, dan selalu butuh dengan pencipta. Jadi kalau pendapatnya Imam Razi yang mengatakan bahwa alam semesta itu mungkin sifatnya, yang membuat dia butuh dengan alam semesta itu mungkin, maka pendapatnya Imam Razi tidak harus dengan mengatakan al-arad la yabqa zamanain. Al-arad la yabqa zamanain, tidak harus seperti itu. Ya kan? Itu intinya di situ. Oke, saya habiskan sedikit ini supaya nanti berikutnya enak. Rujuun, kembali lagi ke persoalan arad. Wa minha, dan di antara hukum arad itu annal aradul wahida bisyakhsi la yaqumu bimahallaini bid-darurah. Satu arad secara saksi, secara tertentu, satu arad yang tertentu yang sudah muta'ayyin mutasyakhis, itu layakumu bimahal lain, tidak mungkin dia berada pada dua tempat, dua jauhar, tidak mungkin bidorura secara pasti. Fanajzimus, maka kita memastikan annal bayadul qa'ima bi Zaidin ghairal bayadil qa'imi bi Amr. Maka kita memastikan bahwasanya putih yang ada pada kulitnya Zaid itu beda dengan putih yang ada pada kulitnya Amr. Mengapa harus demikian? Tidak mungkin dia berada di dua tempat sekaligus. Wadzalika li'annal arada, karena arad itu ya tasyakhos wa yata'ayyan. Dia menjadi spesifik, dia menjadi tertentu. Bimahallihi, dengan tempatnya itu sendiri, yaitu dengan jauhar. Artinya apa? Hakikatul arad itu ada tasyakhusuhu fi jauhar, tahayyuzuhu fil jauhar, ta'ayyunuhu fi mahallihi. Ya kan ya? Dia menjadi spesifik di tempatnya. Lah, karena arad itu selalu spesifik dengan tempatnya, fayu'addi qiyamul aradul wahid bisyakhsi bimahallin ila annal wahida itsnan. Maka jika demikian, bahwasanya arad itu selalu terspesifikasikan dengan tempatnya itu sendiri, tidak mungkin bertempat di luar tempat yang lain, maka jika kita mengatakan satu arad yang secara spesifik itu menempati dua tempat, maka efeknya yu'addi ila annal wahid itsnan. Efeknya adalah mengatakan bahwa satu hal itu bisa jadi dua. Satu adalah dua. Satu arad ini adalah dua tempat. Padahal hakikat arad itu bertempatan dia pada jauhar di tempat itu, bukan di tempat yang lain. Kalau kita mengatakan arad itu adalah bisa menempati di tempat yang lain, satu arad yang secara spesifik itu menempati di dua tempat yang lain dalam satu waktu, ya kan? Maka kita sama saja mengatakan bahwasanya arad itu bisa ya tasyakhos fi mahalin wahid wa ya tasyakhos fi mahalaini fi anin wahid. Bahwasanya arad yang satu menjadi dua karena ketika sudah berpindah ke tempat yang lain berarti dia menjadi hakikat arad yang baru. Menjadi hakikat arad yang baru. Sama saja kita mengatakan satu itu dua. Wa huwa daruriyul butlan. Itu batil secara doruri, secara pasti.
Kemudian perlu dicatat ya, bahwasanya yang dimaksud bahwasanya satu arot yang secara spesifik itu tidak mungkin bertempat di dua tempat. Itu maksudnya adalah arot secara spesifik ini itu juga bertempat di tempat yang lain, di arot yang lain yang secara spesifik juga. Itu yang mustahil. Karena itu akan menyebabkan satu hal sama dengan menjadi dua. Satu adalah dua, dua adalah satu. Itu mustahil. Tapi kalau satu arot itu bertempat pada jauhar, dan jauharnya ini terbelah, maka arotnya juga bisa terbelah. Karena kan arotnya mengikuti jauharnya, maka sebagian arot mengikuti jauhar yang terbelah sebelah kanan, sebagian arot mengikuti jauhar yang sebelah kiri. Dan itu tidak mustahil. Ini bukan khilafiyah, ini bukan yang dibahas di sini. Tapi yang dibahas adalah ada satu arot yang secara spesifik ini juga bertempat pada tempat yang lain yang secara spesifik juga. Tidak mungkin. Kalau saya berada di sini, ini sebenarnya hukumnya sama dengan jauhar. Karena arot itu mengikuti jauhar, maka hukumnya dia sama dengan jauhar juga. Karena jauhar hukumnya adalah la yajuzu qiyamul jauhar fi mahallaini fi waqtin wahid. Nggak mungkin ada satu jisim, satu jauhar yang berada di dua tempat sekaligus di satu waktu. Mustahil. Nah, karena jauhar ini adalah membawa arot, maka demikian juga arot. Arot itu tidak mungkin dia berada di dua tempat, di dua jauhar sekaligus. Karena hakikat arot itu adalah kebertempatan dia pada tempatnya yang merupakan jauhar. Bahwa doruriyul butlan itu adalah batil yang secara doruri. Fafham wabillahi taufik. Maka pahamilah wabillahi taufik, dan hanya dengan Allah lah taufik pemberian pemahaman ini bisa didapatkan. Oke, terima kasih. Kita sudah menuntaskan sebagian ini. Karena pertemuan berikutnya nanti kita membahas arot yang kedua, yaitu kam, tentang kuantitas. Karena di sini tidak ada yang bertanya. Terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.